Hai sahabat Klaklik, ketemu lagi dengan Evelina Witanama di Fun Hangout with Artist Circle Klaklik. Nah buat kalian yang nggak tahu, jadi Fun Hangout with Artist ini adalah satu wadah yang disediakan oleh Circle Klaklik, di mana kalian bisa ketemu sama idola favorit kalian nih. Nah caranya gampang banget, buat kalian yang mau pingin ikutan, kalian tinggal perlu posting aja di chit-chat Circle Klaklik, dan pastikan kalian ajak teman-teman kalian yang banyak untuk komen ya. Karena semakin banyak komentar kalian di postingan kalian, nanti kalian bisa terpilih untuk Fun Hangout bareng dengan artis idola kalian. Nah tanpa perlu berlama-lama lagi, di sini nih Evelyn sudah ada bersama dengan para cast dari Kamu Tidak Sendiri. Lebih tepatnya mereka lagi padat banget sebenarnya hari ini di World Premiere Jakarta Film Week CGV Mall Grand Indonesia. Di sini sudah ada Kak Adinia Wirasti, Kak Ganindra Bimo, dan juga Kak Pak Lukman Sardi dan Kak Aisyah Akila. Halo, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, puji syukur, sehat. Sehat ya. Evelyn dengar juga untuk film Kamu Tidak Sendiri ini sangat menjunjung tinggi protokol kesehatan ya. Gimana ini dari produser kreatifnya dulu, mungkin Pak Lukman, mungkin ada apa nih? Jangan panggil Pak ya, dosa. Kak aja, baik. Panggilnya Mas aja. Jangan, Oke, Mas jangan panggil Lukman. Pak, Siap. panggilnya Eyang Kakung. Soalnya Pak tiba-tiba Kak. Depannya beda dikit Pak. Oke, iya. Ya memang Kamu Tidak Sendiri ini kan kita syuting di masa-masa waktu itu udah mulai pandemi tapi belum ada PSBB. Tiba-tiba di tengah syuting ada yang namanya PSBB. Otomatis syuting kita terhenti sementara. Dan waktu itu memang kita belum punya protokol yang jelas untuk syuting kayak apa gitu. Jadi kita benar-benar lumayan kalut gitu. Terus berupaya berdiskusi juga selain dengan kru, dengan pemain supaya ini lanjut. Iya. Nah begitu dilanjut ya tentunya kita berupaya untuk menjaga protokol kesehatan yang ada gitu. Jadi benar-benar kita melakukan itu semua. Di lokasi syuting pun kita kayak misalnya kita punya studio selalu disinfektan begitu selesai dulu, iya. Termasuk ruangan tunggu artis. Kita punya ring 1, ring 2, ring 3, siapa aja yang berhak masuk ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Nah itu yang memang kita lakukan mau nggak mau ya, walaupun memang jadi lumayan sulit dan berbeda, tapi Iya, betul. ya harus dilakukan supaya kita bisa lanjut syuting dengan sehat, aman dan nyaman. Dan sejahtera semua ya, Dan jadi sejahtera aman semua. juga keluarga di rumah, benar Betul. banget. Terima kasih untuk Mas Lukman. Akhirnya nggak berdosa. Oke, nah Evelyn sekarang mau tanya-tanya untuk para pemain nih. Di sini kalau boleh tahu perannya apa dan boleh cerita sedikit dong, spoil sedikit ya, karakternya seperti apa sih? Mungkin dari Kak Adinia boleh? Oke, saya berperan sebagai Mira. Dia itu seorang Kapiten. 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 Nah, Seorang wanita karir. Iya, wanita workaholic. karir. Iya, dia eksekutif, dia seorang eksekutif di sebuah perusahaan yang cukup ternama gitu. Oke. Tapi memang ada konflik di mana pada saat dia, ya maksudnya ketika bosnya adalah perempuan dicapnya tuh perempuan yang asertif itu dicapnya justru perempuan yang keras gitu. Padahal Iya. sebetulnya dia asertif aja gitu, walaupun memang ada baggage yang dia bawa gitulah ya. Dan journey-nya di film ini seperti apa, kayaknya ya memang harus nonton filmnya sih gitu. Yang jelas journey yang dialami oleh Mira di sini merubah hidupnya. Oh wow, aduh jadi bikin penasaran ya. Tapi kita no spoiler club ya. Oke deh, kalau gitu kita coba lanjut lagi ke Kak Bimo, gimana nih perannya? Saya di sini berperan sebagai Mika. Mika adalah salah satu seorang pegawai di gedung yang barengan sama gedungnya Mira. Satu gedung sama Mira. Posisinya anak buah atau? nggak sekantor. Oh nggak Nggak sekantor. sekantor. Oke. Ya kan nggak sekantor kan? sekantor. Nggak, dia nggak sekantor. Oke. Satu Cuman gedung. memang di satu floor yang Satu sama. gedung ya. Satu Satu gedung. floor ya. Dan gue di sini punya ketertarikan, punya satu rasa sama salah satu karakter yang ada di film ini. Dan akhirnya terjebak dalam suatu kondisi yang ngebuat gue juga mengalami perubahan dalam hidup. Oh, Sama sih, sama. Gimana? Bener kan jawaban gue? Ini ada bau-bau romance nggak sih? Betul. Jangan-jangan Bagus. romance nih. Enggak, intinya Ya, itu betul. film ini ngomong tentang how people
change gitu dalam Iya, hidupnya art. gitu. Oke, people change. Iya. Wah, kayaknya juga inspirasional banget ya di sini ya filmnya. Oke, nanti kita lanjut ke Mas Lukman. Kita lanjut dulu ke Kak Bimo udah. Udah. Udah, Gue oke kalau ngomong lanjut. dikit lagi spoiler Oh, semua. spoiler. Direm Milih-milih aja dulu, dikata-kata. direm langsung di-cut dulu. Oke, Kak Aisyah silakan. Kalau aku di sini berperan sebagai Aziza, dia sih anaknya ceria, terus menjaga banget sih, gitu, menjaga orang-orang di sekitarnya gitu, gitu Oh, sih. Oke. Jadi termasuk yang apa nih? Peran kalem-kalem gitu ya? Masih tetap- Kalem, iya kalem tapi ceria gitu. Oke, Kalem oke, oke. ceria. Nah, berarti secara keseluruhan kalau dilihat ini karakternya tuh sangat relate banget ya dengan kehidupan manusia modern zaman sekarang. Iya nggak sih? Dan ini tuh dari pribadi nih, dari pemeran sendiri ngerasa nggak kalau ini tuh relate banget? Aku juga kayak gitu kok di dunia nyata gitu. Ya sebetulnya film itu kan kayak social commentary ya, maksudnya adalah jendela di mana kalau kita mau lihat negara tersebut seperti apa pada tahun sekian ya kita lihat dari film-filmnya yang keluar tahun sekian gitu. Oke. Dan film ini sebenarnya kalau menurut saya cukup mewakilkan atau cukup apa ya bisa jadi cermin orang melihat ke dalam Kehidupan cermin perkotaan gitu. sekarang ya. Sebenarnya mereka ada di mana, mereka secara mental tuh sedang seperti apa, lebih kayak cermin aja sih gitu. Jadi tidak akan sebisa mungkin nggak menggurui gitu ya, tapi mengajak orang supaya apa ya berpikir kembali tentang diri mereka sendiri Iya, atau mereka bisa balik berefleksi ya Iya. dengan kehidupan pribadi. Exactly. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ditanya apa kesamaannya dengan kehidupan pribadi apa segala macam ya of course di dalam seni peran selalu ada gitu. Kita sebagai aktor pasti apa ya pasti bercermin terhadap diri experience kita sendiri Benar. dan pada akhirnya diolah sedemikian rupa Iya. jadi peran Benar, gitu. supaya apa yang diperankan juga terlihat sangat nyata gitu ya dan sangat Sebenarnya real buat juga. buat sense of belongingnya biar dekat aja sih. Yes, oke. Oh, thank you Kak Adinia. Silakan kalau Kak Bimo gimana? Ngerasa relate banget nggak? Tadi kan ada sempat bilang tuh satu rasa gimana-gimana sama peran ini apa sangat mirip gitu. Ya tapi sebenarnya setiap karakter yang dimainkan oleh setiap aktor pasti juga harus dikasih rasa kan. Kalau nggak dikasih rasa juga dia akan jadi karakternya akan hampa aja gitu. Cuman kalau ditanya tadi relate atau enggak, yang jelas setiap karakter yang dituliskan oleh penulis skenario, setiap karakter yang dimainkan oleh setiap aktornya di film ini, itu ya pasti hasil dari observasi, hasil dari penggalian rasa gitu. Jadi kalau lu tanya apakah relate dengan kehidupan sehari-hari ya pasti emang relate gitu, emang ada kasusnya yang seperti itu. Tapi apakah kami memerankan diri kami sendiri di Nah, film ini? 100%. Itu enggak 100%. Yes, benar banget. Oke, boleh. Silakan sekarang Kak Aisyah. Gimana nih ngerasa ada perubahan karakter atau masih tetap the same Kak Aisyah di dalam Sebenarnya film udah ini? disebutin semua ya sama Kak Dina, sama Udah Kak Bimo, disebutin, udah oke. diwakilkan emang ada pasti Itulah beberapa kenapa yang Asti relate taruh sih. di sini karena dia bisa ngejawab semua pertanyaan. Salah ya, gimana kalau pindah tempat duduk? Enggak. Pak Yadi. Apa ya? Pak Yadi. Siapa yang menaruh di sini kan jadi habis jawabannya. Oke, silakan. Udah sih, Yang udah tersisa aja nggak apa-apa. Ya ada beberapa karakter yang di aku tuh ada beberapa yang relate sama aku sih, emang tinggal kita main rasanya aja gimana gitu dan udah disebutin semuanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you Gitu, Kak. thank you. Untuk Kak Aisyah. Nah, sekarang Evelyn mau ke Mas Lukman nih sebagai kreatif produsernya di sini. Sebenarnya dapat ide ini tuh dari mana sih? Wah. Ini soalnya baru loh. Bener-bener menggunakan apa ya? Film dengan nuansa tuh live ya, yang notabene tuh kecil banget kan? Ya sebenarnya ide ini lumayan cukup lama sih. Oke. Jadi udah ada di kepala gitu, cuman masih belum tahu bagaimana cara menyampaikannya gitu. Sebenarnya ide ini berlatar berapa belakang gitu bahwa aku ngerasa bahwa manusia itu hidup kan selalu saling berhubungan, saling berkoneksi. Tentunya di dalam berhubungan itu ada yang merasa bahwa gue bisa kok sendiri, gue nggak perlu orang lain. Pengen mempertanyakan, are you sure about that gitu. Nah sebenarnya kan ini juga ceritanya kan sebelum pandemi ya, tapi begitu kita syuting tuh di kepala aku ngerasa kok bisa pas ya, karena pada saat pandemi kita tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Kita cuma berada di rumah, nggak boleh kemana-mana. Sama juga dengan film ini nuansanya seperti itu. Cuman Bagaimana live kalau gitu. kita tidak bisa kemana-mana, kita cuman stuck di satu tempat, let's say cuma berdua atau cuma sendiri gitu. Oke. Dan balik lagi kayak tadi aku bilang, di situasi pandemi ini yakin lo bisa hidup sendiri. Padahal pandemi ini kan ternyata membutuhkan kepedulian satu dengan yang lain. Jadi
buat aku ya ini blessing disguise, bukannya ngarep waktu itu ada pandemi gitu. Justru cerita ini terjadi sebelum pandemi, and then kita syuting pada saat pandemi dan tak mau tayang juga masih pandemi gitu. Ya walaupun syutingnya agak ngeri-ngeri sedep gitu ya, kok isolasinya agak sama gini ya gitu nih, Iya. apaan ya Ya gitu. Jadi emang Jadi lumayan visioner ya idenya ya. Ini dapatnya dari sekitar tahun berapa? Sebelum pandemi banget. Sebenarnya kan kalau kita syuting 2019 kan. Oh, 19. Iya, 2019. 2020. Iya, 2019. Kita syuting 2019. Hah, 19 serius? Eh, Enggak dong, enggak, 2020 awal. 2020 awal. Kenapa jadi berantem di sini? Oh ya, sorry, 2020 awal. Tapi 2020, sebenarnya di 2019. ID itself itu aku udah punya mungkin setahun sebelumnya. Iya, lo pitching ke gua tuh Iya, awal karena 2020, sempat ngobrol juga sama 2019. Asti gitu. Terus di kepala tuh waktu itu langsung untuk karakter Mira nih kayaknya Cocok, iya. Aduh selalu ya, kayaknya kalau tokoh wanita perkasa itu langsung diingatan tuh kayaknya ke adiknya sebenarnya yang ini paling kalau cocok. kalau dilihat kayaknya perkasa, tapi sebenarnya Oh, di film ini eh, dibongkar sisi. Sebenarnya fragile banget gitu. Oh. So fragile gitu, maksudnya kadang-kadang kita harus ngelihat bahwa ada orang-orang, misalnya kita kalau Iya. ngeliat Bimo, kayaknya gini, tapi kita mau yang pengen aku sampein sisi manusiawinya banget gitu. Orang itu looknya kayak gini, tapi belum tentu seperti itu gitu. Jadi pengen gambarin itu semua aja sih kayak gitu. Wah gila sih sahabat Klik di rumah, kalian harus nonton, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Evelyn yakin banget pesan-pesan moral yang ada dalam film ini pasti nyampe banget dan kalian akan banyak berefleksi di tengah pandemi seperti ini. Nah Evelyn pingin tanya lagi nih dari Mas Lukman lagi nih, kan ini pandemi ya situasinya, terus situasi lingkungannya itu lebih banyak mayoritasnya tuh lift doang ya, bener-bener Mayoritasnya situasinya di lift. Ya betul. Ya, Ada makanya nggak sih buat- tantangan khusus? tantangannya justru menariknya gini, justru kan di saat kita pandemi, Iya. kok tiba-tiba yang di mana kita mau syuting di luar itu akan selalu sulit, kok nggak sengaja bikin cerita yang kita syutingnya cuma kebanyakan di dalam satu tempat dan di studio lah misalnya gitu. Iya. Itu kan istilahnya Membantu ya? mempermudah gitu. Yang tidak perlu juga dengan banyak orang akhirnya syutingnya, kita fokus di satu tempat. Jadi bener-bener kayak udah jalannya memang udah harus begitu cerita ini gitu. Wow, Kayak gitu total di film ini pakai berapa pemain nih? Kayaknya nggak banyak juga ya? Sebenarnya pemain juga nggak banyak kan. Ini ada Asti, ada Bimo, ada Ada Elsa, Rio, ada sebenarnya ada Dewanto Rio. yang kebetulan hari ini memang nggak bisa hadir. Oke. Ada Mas Yayu Unru gitu kan. Terus ada beberapa lah. Ada Lukman Berapa? Sardi. Main juga, wih. Nggak usah dihitung lah kalau nggak. Ya kayak sebenarnya nggak terlalu banyak, krunya juga nggak banyak. Dan kebetulan sutradaranya Arwin tuh aku udah kenal cukup lama gitu. Kenapa juga aku ngelihat begitu ini, Arwin tuh memang punya visi dan misi yang sama dengan Sama cerita ya. ini sih. Makanya aku ngerasa cocok untuk dia bisa masuk ke sini juga. Oke. Tapi Mas Lukman ini kan banyak sekali nih karya-karyanya sebagai seorang aktor. Kok tiba-tiba kepikiran sih pengen jadi produser? Itu ada motivasi dari mana itu? Kok tiba-tiba ada kepikiran kayak gitu? Sebenarnya saya bayar mau jadi produser itu. Enggak, Ini udah lama lagi jadi produser. ya sebenarnya ya itu kan babak lain dari dunia kreatif ya, maksudnya Iya. kan banyak kok sekarang pemain-pemain juga yang maksudnya jadi produser itu bukan kayak gini loh, bukan kayak gini, oh gue perlu sesuatu yang kayak duit lebih gede atau apa, but di dunia kreatif itu kita kadang-kadang perlu experience yang banyak gitu. Benar. Untuk berkembang, untuk Yes. melihat lebih terbuka, ngelihat banyak hal gitu. As a pemain kita ngelihat bahwa ya pemain gitu, hubungannya dengan pemain, dengan skrip, dengan sutradara. Oke. Tapi when it comes producer itu akan belajar juga lebih banyak gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan banyak orang, bukan hanya dengan pemainnya itu sendiri, tapi dengan kru, dengan situasi, bagaimana memanage ini semua dan segala macam. Jadi buat aku it's about learning process, bukan Yes. bukan tentang ambisi untuk jadi produser, tapi ini bagian yang bisa jadi learning process gitu aja sih. Oke, berarti suatu ini aja ya, perasaan ingin berkembang lebih lagi, belajar terus gitu ya Pak Ya, ya? of course, of course. Mas aku respect banget ya, jadi panggilnya Pak terus. Oke. Panggil paman juga boleh Oh, kok. paman baik, paman. Oke. Sekarang kalau ke Kak Aisyah nih, tantangan yang Kak Aisyah rasakan selama produksi film ini apa nih? Atau tantangan harus membangun chemistry mungkin atau apa?
Tantangannya sih harus jatuh-jatuhan ya di sini. Oh ya ada sendiri aja. Nanti lihat kan? sendiri aja kalau kalian kalau nanti pada nonton terus ngeliat aku luka itu luka beneran. Ya ampun, Itu kasihan keseret banget. beneran, jatuh beneran. Tantangannya Totalitas itu sih. ya, totalitas tanpa harus batas. dong, totalitas Baik. tanpa batas. Itu sih Oke. tantangannya. Berarti ini tuh genrenya agak action juga ya? Action thriller gitu? Bukan action sih, Bukan action, lebih iya. ke Psychological basically thriller gitu. drama gitu. Oh, Cuman drama. memang ada unsur thriller, suspense gitu. Tapi basically it's drama. Drama, oke, wah menarik banget nih. Oke lanjut ke Kak Bimo, thank you guys. Silakan ke kalau Kak Bimo, apa nih tantangan dan kesulitannya? Tantangannya banyak sih ya sebenarnya. Mulai dari ketika tahu bermain sama Asti gitu dalam serius. Gue ngidolain Asti sampai akhirnya ketemu sama Asti dalam satu frame. Gitu tuh buat gue juga ada tantangan tersendiri untuk gimana ya. Untuk ngasihnya supaya gue nggak gemeteran itu juga another level of Jadi tim Deg-degan come true tuh. juga nih. Salah satu Iya. mimpi yang terkabul. Iya. Wow. Tapi lo juga gitu ke gue kan Ti? Iya. Nervous gue. Pucet. Nervous gue. Pucet Mau belum makan say. Nggak serius ya, tantangannya banyak sih. Mulai dari gimana caranya match up chemistry sama pemain-pemain Chemistry yang- sama siapa? Ya chemistry sama pemain-pemain yang baru pertama kali kerja sama kan. iya, Kayak iya. sama Asti pertama kali kerja sama ya sama Rio juga pertama kali kerja sama walaupun Oke. temennya udah lama gitu sama Rio, cuman ini pertama kali kerja sama. Kemudian juga ngomongin sama situasi setnya menurut kata Mas Lukman tadi. Kita drama, ada thrillernya, ada suspense-nya. Gimana caranya fear yang kita rasain bisa kita Sampaiin. delivery-in ke audiensnya itu juga tantangan yang berbeda lagi sih. Oke. Gue pengen ngomong lebih lanjut, cuman gue takut spoiler. Takut banget spoiler. Kalau gue Oke harus deh. hati-hati banget Kayaknya nih. udah cukup ya spoiler kita dari Kalau Kak gue Bimo. segitu deh. Kita lanjut dulu nih ke Kak Dinia, gimana tantangannya, kesulitannya apa? Yang paling Selain sulit dia sih, juga ngerasain nama gue tadi ya. ya, main sama Ganindra Bimo tuh, wah gila. Gue ngeri sama ototnya. Waktu itu nggak ada nih. Waktu itu belum ada. Oh jadi ini Waktu salah itu satu belum terlalu kayak gini. Waktu itu belum ada. Jadi karena pandemi jadi dia punya banyak waktu untuk ngangkat-ngangkat. Nggak syuting nih. Jadi terintimidasi otot Ganindra Bimo anjir gitu. Dulu nggak ada ya. Dulu di karena makan nasi. Enggak sih, sebenarnya waktu pertama kali di pitching sama Mas Lukman, dia bilang, Ti, gue sebenarnya punya ide lagi nih, gini. Gue cuma jawabnya, gila apa lu ya, Man? Gitu, kayak, udah filmnya ter-isolated, yang main gue, yang bener aja, gitu. Kayak, maksudnya, apa ya, the level of seriousness yang ada di dalam adegan-adegan yang kita akan punya di film ini, waktu awalnya kita belum ada skrip apa segala macam, itu masih belum kebayang gitu, kayak, apakah ini akan jadi film yang, apa ya, enggak, lo sesek nggak sih gitu, maksudnya this film is very isolated di dalam ruangnya gitu kan. Sementara pada saat kita bicara soal seni peran, kita mau punya ruang seluas mungkin gitu. Kita selalu punya ruang di mana, oh gue punya rumah, gue punya kantor, atau gue punya misalkan comfort zone-nya, misalnya ada beberapa karakter yang comfort zone-nya itu mobil atau kotanya sendiri gitu. Iya, Kalau benar. ini tuh enggak, Mira, aku ingat sekarang, oke. Mira itu karakternya she's isolating herself karena itu memang comfort zone-nya dia. Oke. Dan tapi ketika dia di dalam ruang yang ternyata sempit, buatku sebagai aktor juga untuk bermain di ruang sempit tuh ternyata enggak, bouncing-nya tuh banyak banget gitu loh. Iya, Jadi, batasan-batasannya. Oke. batasannya tuh banyak, terus mentalnya juga jadi yang lah, ini kalau misalnya gue balik kesini mental lagi, ntar gimana ya caranya. Jadi Oke. ngolah ruang mainnya tuh susah gitu. It's weird sih memang gitu, maksudnya. Tapi waktu itu salah satu yang teman diskusi juga adalah Pak Yadi Sugandi, karena dia adalah DOP, dan kebetulan kami memang yang bikin unik syuting film ini, si liftnya tuh kami set kan. Dan ketika di set itu berarti sisi-sisinya ada yang bisa dibongkar. Iya. Karena nggak mungkin kalau kita mau syuting di dalam lift beneran tuh yang Masa ada dari atas begini kameranya. sama satu gedung harus di shutdown sih yang ada. Jadi nggak mungkin gitu, secara Iya. teknis kan nggak mungkin. Jadi ada beberapa ruang-ruang yang ternyata tercipta karena setnya sendiri. Oh,
Oke, gitu. oke, Dan oke. itu sih challenge-nya, bagaimana gue sebagai aktornya menangkap itu dan memberikan itu ke kamera untuk ditangkap. Oke, jadi melihat juga peluang ruang yang ada ya. Wah, juga itu tantangan banget sih. Karena soalnya maksudnya di dalam seni peran kalau menurut gue yang paling susah awal-awal ya ini kayak mungkin 5 tahun pertama di karir gue melupakan bahwa kamera itu ada. Kalau ini mendadak nggak, ini mendadak oke, gue harus tahu persis kamera ada di mana, sampai mana. Itu ruang main gue gitu. Wow. Jadi emang adaptasinya cukup baru ya sebenarnya. baru, cukup baru. Dan ini kayaknya pertama deh untuk semuanya, ini ruang sekecil ini kayaknya pertama kali ya syuting dengan ruangan sekecil ini. Oke. Iya, ini gue juga pertama kali kalau gue. Untuk korban lift, untuk korban yang dalam lift itu semua pemain atau Nonton aja. nonton aja? Nanti kita spoiler lagi lebih banyak. Oke. Makanya oke juga ya mancing-mancingnya. Mancing-mancing ya. Emang itu keahliannya. Aku berusaha untuk jawabnya dikit-dikit loh, karena takut gitu. nanti merembet kemana-mana. Tapi yang pasti spoilernya adalah OB-nya ganteng banget ya, Karyo Dewanto loh ya. Wow, kalian harus nonton banget nih. Nah, Evelyn juga pengen tanya nih, kalau misalnya dari Mas Lukman, ini produksinya berapa lama sih? Menghabiskan waktu berapa lama? Sebenarnya in total tuh nggak terlalu sampai sebulan lebih gitu, enggak lah. 25 atau 28 days kalau nggak salah. Cuman kan Oke. karena terpotong PSBB itu lumayan kita berhentinya cukup lama. Oh iya Untuk sampai akhirnya kita mulai lagi shoot gitu. Oke, jadi lebih lama dinundanya itu ya karena Iya, pandemi. lebih lumayan Oke. waktu berhenti itu ya tadi aku bilang bahwa kita harus menyusun rencana dari awal lagi kan karena situasinya udah lumayan cukup berbeda gitu. Itu perubahan set juga ada ya? Awalnya Sebenarnya mau perubahan set untungnya sih waktu sebelum pandemi itu atau sebelum PSBB kita udah ngambil shot-shot yang di luar dulu. Kan ada beberapa persen yang memang kita ngambilnya di luar ya, kayak di tempat terbuka, kayak di perkampungan atau apa. Nah, waktu begitu masuk habis PSBB itu memang kita fokusnya udah yang di studio aja. Oh, oke, Gitu oke, sih. oke. Oh, jadi memang semua udah teratur begitu ya? Ya cuman Oke. ada beberapa hal yang akhirnya harus kita akalin lah Iya, dengan diadaptasi situasi ya. seperti itu gitu. Oke, oke. Terakhir nih ya. Dari masing-masing boleh Evel mau dengar apa sih pesan moral yang paling kuat atau yang dirasakan selama main ini? Kayaknya penonton harus nonton banget karena ada pesan ini nih. Mungkin dari Kak Aisyah dulu deh boleh. Gak mau banyak-banyak ah, takut Nggak apa-apa kalau pesan moral kan nggak terlalu spoiler ya. Aku singkat padat dan jelas aja ya. Pada intinya sih sama kayak judulnya sih, you're not alone, kamu nggak sendiri. Kayak kamu bisa ngelakuin ini semua tuh, banyak orang yang bisa nemenin kamu gitu sih. Takut spoiler ya. Jadi needs people aja ya, kita butuh orang lain. Oke, oke. Sip. Kalau Kak Bimo apa nih? Gue juga sama sih, lebih ke arah nitik beratin bahwa sekuat, sehebat, sepowerful apa lu gitu, tetap aja lu butuh pendamping, butuh orang lain, butuh partner. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, kita manusia makhluk sosial. Jadi mungkin lebih film ini ngajarin tentang kita ngelepasin ego ya, dan kita mulai lebih peduli dengan lingkungan kita gitu kali ya. Iya, Bisa. kurang lebih. Yes, benar, bukan. Oke. Oke, kalau Kak Adinia sendiri gimana ngerasanya? Pesan apa nih? Mungkin yang paling jelas itu tadi kalau kamu tidak sendiri. Tapi kalau menurut gue juga yang penting adalah ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah atau adversities in life gitu ya, kayak struggles in life. Kita tuh sering banget merasa perlu untuk mengisolasi diri supaya aman gitu. It's a self defense mechanism sebetulnya. Dan ketika itu terjadi beneran, entah itu kenapa, entah itu pandemi gitu. Maksudnya kita semua kan juga merasakan tuh waktu awal-awal 2020 semuanya merasa terisolasi dan semuanya mendadak merasa jauh gitu kan kemana-mana. Ada beberapa saat dimana itu malah justru jadi waktu kita untuk berkaca, bercermin dan balik lagi ke diri sendiri. Sebenarnya diri kita tuh siapa sih gitu. Is it okay to do that or not? It's up to you. Jadi nonton aja dulu filmnya mungkin biar lebih jelas ya. Melihat diri sendiri di cerminnya kayak apa ya itu. It's all up to you. Sama kalau boleh nambahin dikit, jangan pernah takut untuk perubahan sih, karena at the end juga yang nggak pernah berhenti berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi ya kita nggak perlu takut untuk berubah. Oke, dari produsernya silahkan. Ini boom ini. Terlalu berat kalau filmmaker ngomong tentang moral karena film itu bukan
berusaha menggurui. Film itu adalah sebuah cerita kehidupan gitu. Jadi dan harus diingat moral value setiap orang berbeda-beda. Jadi ini mungkin buat teman-teman juga sekalian di sini tahu bahwa filmmaker itu selalu buat film tidak berusaha untuk menjadikan moral orang lebih baik. Nggak ada niatan kayak gitu. Dia cuma ingin menyampaikan sebuah kehidupan. Moral apa yang diterima tiap orang berbeda-beda. Ada yang nganggapnya biasa, ada yang bisa jadi berbeda. Jadi buat aku ini film ini di-create karena dari idea yang niatnya of course pengen bercerita tentang kehidupan. Ya of course kalau mau ditayangin jadi menghibur. Masalah moral value biar orang-orang yang menontonnya yang melihat. Benar, Betul. paling nggak sudah kita kasih gambaran aja ya. Sisanya biarkan kalian sendiri yang menangkap. Betul. Nah, teman-teman, sahabat Klik di rumah, kalian pasti senang banget kan hari ini bisa fun hangout bareng dengan artis-artis dari Kamu Tidak Sendiri. Nah, kalau misalnya kalian juga pengen jadi artis seperti mereka di sini, gampang banget nih. Sekarang ada online casting Ikatan Cinta season 2. Kalian bisa cek info selengkapnya di official Klik. Nah, terakhir Evelyn mau minta perwakilan aja ini dari produsernya mungkin Pak Mas Lukman dan juga dari Kak Adini aja deh. Nih katanya yang selalu pegang semua jawaban nih. Oke. Kita minta dari perwakilan aja ya. Yang dicontekin kalau ujian ya. Dicontekin ini. Oke. Nah, kalau misalnya sahabat Klik di rumah ada yang pingin juga jadi artis, apa sih tips-tipsnya atau yang harus mereka perhatikan? Jadi artis itu kan seniman kan? Iya. Seni kan? Jadi nyeni aja. Maksudnya mau jadi aktor gitu, Iya, mau jadi mungkin, pemain. mungkin pada saat casting mereka harus memperhatikan apa atau mereka menyiapkan apa. Nomor 1 suka dulu. Kalau suka, kalau memang ternyata kesukaannya unconditional atau tanpa syarat, kerjain. Kalau setengah-setengah mendingan nggak usah. Mending nggak usah ya. Karena soalnya seni peran itu it's a full time job. Benar. It's a full time job dan ketika tidak ada rasa penasaran terhadap humanity gitu atau orang-orang di sekitar kita, akan susah untuk kita menjadi bayangan orang-orang tersebut yang bisa kita portray dalam sebuah film gitu. Jadi nomor 1 itu sih kemauan, lalu luck. Luck, oke. Itu banyak juga yang dibahas ya. Unfortunately soalnya gitu, maksudnya 1 kemauan, terus curiosity, rasa penasaran itu harus selalu ada. Sama mau nggak enak. Karena penolakan tuh selalu ada. Selalu I have graveyards of penolakan tuh kayak wah udah banyak banget gitu dan harus oke dengan itu gitu. Jadi apa ya? Mental ya, harus mental juga. Mentalnya ya mesti dipupuk aja sih dan memupuk mental itu dengan kemauan dan curiosity sih kalau menurut aku. Sama ya, unfortunately luck plays a Luck ya, oke. Nah mungkin bisa sahabat Klik bisa ambil ini adalah yang kita lihat mungkin artis itu cuma di depan layar, tapi ternyata observasinya, persiapannya, mentalnya itu justru full time ya, semua harus siap banget. Sebenarnya justru the work itself is before the shoot. Pada saat kita Harus masuk enjoy. ke lokasi syuting tuh ya kita main aja. Intinya sih aktor itu bukan part time job, tapi full time job. Jadi cuma aku mau ngomong itu. Jadi untuk itu harus siap berproses, nggak ada yang instan. Semua ada prosesnya. Kita pun di sini walaupun udah bisa orang lain lihat bahwa udah established, kita tetap belajar tiap hari gitu. Acting is about everyday learning. Kalau kalian udah cepat merasa puas, ya akan nyampe di titik yang itu aja. Tapi when it comes terus mau berproses, pasti terus terjadi hal-hal baru. Yes. Gitu aja. Nah, kalau untuk Mas Lukman, Evelyn punya pertanyaan yang sangat spesifik nih. Karena kan sebagai produser, kita ngelihat pertama kali yang casting itu apa yang biasanya daya tarik? Oke, bisa dipilih nih, bisa diajarin apa? Ya, intinya sih gini, maksudnya gini. Pertama tuh ya tentu kan pilihan pada saat kita casting itu tentu ada hal yang pengen dicapai kan. Oke. Bukan masalah cuman actingnya bagus, tapi how he or she present dengan karakternya gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita lihat. Kita nggak melihat sebenarnya oh ini jelek nih, ini bagus gitu. Karena tiap orang tentu punya hal yang unique selling yang berbeda-beda. Tapi apa yang kita perlukan pada saat itu, misalnya kita lihat oh ini tepat untuk yang itu, berarti itu tepat. Jadi kayak
ke sesuatu yang kayak kita lihat memang disesuaikan dengan apa yang akan Keperluan kita karakter. buat, gitu. Oke, jadi catatan untuk kalian para sahabat Klik, pokoknya jadi your best aja lah, best version of yourself ya. Terima kasih untuk semuanya sudah meluangkan waktu untuk hari ini Fun Hangout-nya. Terima kasih juga sahabat Klik sudah temenin kita. Sampai jumpa di Fun Hangout selanjutnya. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ibu, Happy birthday to you. Hai. Alarm nyala kan udah nggak ada apa-apa. Halo? Ika? halo? Halo? Ibu? Ibu bisa dengar saya? Halo? Apa ada seseorang yang mau ibu hubungi? Hari ini ibu ulang tahun yang ke-55. Kejebak di lift seumur hidup tetap lebih baik daripada kejebak dalam rasa bersalah seumur hidup.